Halo guys, kembali lagi bersama gua Mike Entertain. Di video kali ini kita akan membahas tentang PP Coin lagi dan juga Bitcoin pastinya. By the way, 7 hari yang lalu yaitu waktu Bitcoin di harga 107 ribuan ya. Dan PP Coin seingat gua harganya di 0,0413 USDT, teman-teman. Sempat ya kemarin itu kita prediksi ya, analisa yang terkait dengan PP, terkait dengan Bitcoin ya kemarin, bahwa PP itu akan koreksi berkelanjutan. Jadi gue akan ngasih cuplikannya sedikit aja tentang PP Coin juga dan juga tentang Bitcoin. Kenapa kok gue bahas lagi ya tentang PP Coin? Apa sih yang akan dilakukan oleh PP Coin ya next di musim panas pastinya teman-teman ini. Jadi kita akan target PP Coin adalah di musim panas teman-teman. Ya hanya hitungan beberapa bulan lagi loh teman-teman untuk PP Coin saat ini. Dan ini adalah cuplikan gue 7 hari yang lalu teman-teman. Artinya adalah PP Coin guys itu bisa kemungkinan koreksi keberlanjutan ya. Ini menurut gue ya, ini koreksi keberlanjutan hingga mana? Ya hingga menurut gue di area ini guys. 1129. Nah, ini adalah area yang kalian bisa untuk serok pertama ya untuk PP Coin. Jadi kalau misalnya kalian punya modal, kalian bisa serok PP Coin di area ini. Oke. Nah, setelah itu jika misalnya PP Coin turun lagi ya, kemungkinan terburuk ya, ini ngatain terburuk ya, itu PP Coin bisa ke area 0,059 USDT ya guys ya. Nah ini adalah area yang kalian bisa serok kedua. Tetapi kalau misalnya kalian ingin melakukan all in ya di area yang gue bilang tadi, di area sini 0,041135 atau 0,04115 USDT, kalian boleh teman-teman untuk serok ya. Karena apapun itu gue lihat dari Bitcoin ya teman-teman ya, Bitcoin ya masih terpantau koreksi aja biasa gitu ya, dan dia nggak terlalu dalam banget untuk Bitcoin. Nggak bakal mungkin lagi ke 70.000 itu mustahil guys. Untuk area 70.000 itu sangat-sangat mustahil, apalagi 75.000 itu sangat-sangat mustahil untuk saat ini teman-teman. Tapi nggak tahu ya kalau misal Donald Trump tiba-tiba langsung buat news tarif lagi kan ya, itu bisa turun lagi ya. Oke, selamat buat kalian yang udah profit hingga 7% dari PP Coin aja dalam hari ini. Dan saat ini ya PP Coin kalau kita kembali lagi harganya di harga 0,041276 USDT, dan juga Bitcoin saat ini lagi naik juga teman-teman ya, naik hingga di 106 ribuan. Nah kenapa kok bisa naik ya, karena ada news-news yang dimana menurut gua ini ngebuat si Bitcoin, PP Coin terbang teman-teman. Karena Trump itu dia mempause ya tarif dari China sampai tanggal 31 Agustus 2025 teman-teman ya. Yang artinya seharusnya terjadi ya 90 days kemarin dari bulan April ya. Nah, terus habis itu diundur lagi sampai ke bulan Agustus ya. Seharusnya di 8 Juli ya untuk deadline-nya, tapi ternyata malah sekarang diundur lagi di bulan Agustus, yang artinya adalah si Trump sendiri menurut gue sebenarnya ngebuat kejutan lagi ya kepada beberapa market ya. Jadi kalau kemarin sempat turun dikarenakan ada beberapa perdagangan ya dari Trump sendiri, yaitu tanggal 1 Juni kemarin atau tanggal 2 kemarin, bahwa si Trump ya itu dia akan mengadakan sebuah tarif ke Eropa teman-teman ya. Sekarang malah Trump dan juga Eropa itu udah melakukan sebuah trade baru ya, perdagangan kesepakatan baru antara Uni Eropa dan juga Trump. Ini menurut gua adalah good news juga termasuk teman-teman ya, dimana kalau misalnya Bitcoin ya di area 106, 107 dan di 110 sebenarnya ini mengejutkan kita ya. Kenapa? Karena next target dari Bitcoin teman-teman ya untuk saat ini ya di tahun ini yaitu di area 125.000 sampai 150K. Itu adalah next target yang akan kita dapatkan ya untuk sejauh ini Bitcoin. Why? Karena pada dasarnya di musim panas ya teman-teman ya, itu adalah penentuan banget ya di bulan Juli dan juga di bulan Juni nih, Juni Juli lah ya, itu adalah penargetan dari Bitcoin. Kalau misalnya Bitcoin ya oke lah anggap di 110k, artinya dia bisa rebound kembali, breakout ya, bahkan bisa new ATH lagi di area 120 ribuan. Itu ekspektasi gue teman-teman. Kalau misalnya Bitcoin mempertahankan harga di bulan ini yaitu di area 110k teman-teman. Nah selain daripada PP ya, gue ngebidik yaitu Ripple teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya gue megang apa bang ya, gue megang Ripple ya. Kemarin gue
sempat megang Ripple, gue beli Ripple 30 jutaan teman-teman. Kalian bisa nonton short gue kalau nggak percaya. 30 juta gue beli di Ripple teman-teman ya, di kurang lebih harga 2,3 USDT kayaknya, 2,3 USDT, dan masih minus ya, jadi nggak apa-apa, wajar kita main di spot bukan di futures. Jadi menurut gue is okay gitu. Dan target Ripple ya musim panas ini teman-teman ya target gue sendiri 4 sampai 5 dolar lah untuk Ripple. Jadi kalau misalnya kalian ingin ikutan juga untuk beli Ripple ya itu terserah kalian ya. Tapi kalau gue secara pribadi ya gue tetap pegang Ripple. Nah terus untuk yang lain bang, apalagi yang gue pegang ya? Gue megang Shiba ya. Kalau kalian pengen tahu, gue megang Shiba sedikit ya teman-teman ya, nggak banyak. Jadi kalau kalian ingin megang Shiba juga, kalian bisa beli Shiba, kalian bisa beli PP coin. Dan untuk Vcoin teman-teman, gue lagi melihat ya untuk alur dari Vcoin ya. Nanti akan kita bahas juga di next video. Kita akan membahas tentang Vcoin ya. Apakah Vcoin ini layak kita bahas ya? Karena kalau kita lihat sejauh ini community dari Vcoin gila-gilaan banget ya, gede banget. Termasuk di Indonesia sendiri, Vcoin komunitasnya oke ya untuk di Indo. Makanya gue akan melihat dulu untuk target Picoin ini berapa, lalu juga bagaimana target exchange dari Picoinnya ya. Karena kalau sejauh ini ya, setahu gue teman-teman, Picoin itu dia untuk exchange ya. Kita bisa lihat ya, exchange ini dia marketnya belum ada di Binance teman-teman ya. Nah kita lihat ya, belum ada sama sekali teman-teman. Jadi gue pengen tahu apakah Pi ini akan ada di sana. Di Bybit juga nggak ada teman-teman ya. Kemarin ada statement juga yang meresahkan ya untuk Bybit ke Pi ya. Jadi gue masih belum melihat Vcoin ini ya teman-teman ya. Bagaimana nextnya teman-teman ke depannya. Tetapi kalau untuk yang udah nge-hold Vcoin ya dari airdrop awal ya teman-teman ya bagus banget gitu untuk Vcoin. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Shiba ya, ini kalau kita bandingkan lagi dengan Shiba itu 7,8 B ya. Nah, dan juga maksimal total supply-nya lebih besar daripada PP ya. Nah, kita bisa bandingkan dengan ini. Dan harga yang dimiliki oleh Shiba terus juga PP Coin ini hampir mirip teman-teman ya. Ini 0,041270 dolar, ini Shiba yaitu di 0,041324 USDT, yang dimana seharusnya kalau misalnya PP Coin di 7,8 MCAP-nya ya. Nah, nilai dari PP Coin ini pasti ya itu akan back again di harga 0,0416 USDT teman-teman ya. Itu adalah dari misalnya PP Coin MCAP-nya segitu. Tapi kalau misalnya market cap-nya di 10 B ya, katakanlah 10 B, berarti kali 2 aja dari harga saat ini teman-teman ya, si PP Coin. Di harga kurang lebih 0,0425 USDT teman-teman. Nah kalau untuk PP Coin apakah bisa mengejar pergerakan dari Shiba ya pastinya sudah teman-teman ya, karena market cap dari Shiba aja bisa kalah harganya dengan PP ya. Karena kalau gimana pun juga PP ini 420 ya, dia harganya menurut gue lebih tinggi daripada Shiba ya, yang dimana maksimal supply-nya 589 T ship ya yang ada di sini. Walaupun ya pada kenyataannya 1 Q ya. Tetapi kalau kita bandingkan ya dengan di Dogecoin aja teman-teman ya. Ini kita bandingkan dengan Dogecoin juga ya. Nah, kita bandingkan bahwa Shiba ini dengan PP dengan DOS itu sangat sangat jauh banget harganya, dan sirkulasi supply-nya pun sangat jauh banget teman-teman ya. Tetapi Dogecoin bisa loh teman-teman ya untuk menembus 29,36 B market cap daripada PP. Nah, jadi kalau misalnya kita hitungannya, nah jika ya misalnya Dogecoin dan PP harganya misal PP di 29 B ya, artinya kurang lebih kali 6 ya dari harga market cap saat ini teman-teman. Kali 6 berarti 0,041269 kali 6 aja teman-teman. Atau 600% ya teman-teman. Nah kira-kira benar nggak sih kalau misalnya PP Coin bisa di 0,044 USDT? Ya menurut gue bisa ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kalian bilang nggak bisa ya itu terserah kalian ya. Tetapi ekspektasi gue PP Coin itu bisa di 0,044 USDT teman-teman.
di tahun ini ya untuk next targetnya. Tetapi kalau misalnya menurut gua kayaknya agak susah nih ya. Nanti akan gua update juga tentang PP Coin. Apakah PP Coin bisa di harga 0,044 USDT di musim panas ini? Itu aja untuk pembahasan tentang PP Coin ya. Ini lebih ke banyak fundamental dibandingkan teknikal teman-teman, karena kemarin kita udah bahas tentang teknikalnya. Oleh karena itu gua hari ini mengulas yaitu tentang fundamental dan juga mencocokkan yaitu tentang market cap dari PP Coin, Shiba dan juga Dogecoin dan juga beberapa news ya tentang pergerakan market Bitcoin teman-teman.